Yo, what's up guys? Welcome to Daily Update. Hari ini kita akan ngebahas tentang Thunderbolt, film yang banyak banget meremehkan. Apakah kita butuh dengan film ini? Kenapa harus ada Thunderbolt? Kenapa harus ada Dark Avengers? Kenapa nggak mengumpulkan Avengers lagi? Dan sekarang perlahan setelah mereka merilis teaser trailer, posternya yang out of the box itu gue suka banget. Poster-poster yang dirilis oleh Thunderbolt ini, plus juga dimasukkan dengan beberapa elemen-elemen kayak A24 trailer gini, kayak makin wow, menjanjikan banget gitu. Plus juga ada BTS di mana Yelena Belova tiba-tiba terjun beneran dong di gedung yang tertinggi nomor 2 itu, dan parah itu sih, keren banget. Dan ini cukup jarang dilakukan sama MCU karena memang mereka kebanyakan pakai CGI, full layar lebar di belakang, udah kayak tinggal dirubah-rubah aja di belakang pakai teknik komputer. Tapi ini mereka in real life langsung, jadi ngingetin gue adegan Mission Impossible gitu. Nah, hari ini kita juga dapet trailer terbaru dari Marvel Indonesia, judulnya adalah Invisible Trailer. Jadi kita akan lihat kabarnya juga di sini Sentry udah mulai dimuncul ini sosoknya. So tanpa berlama-lama lagi, kita akan reaction sebentar. Setelah itu kita akan bahas apakah kita punya teori menarik terkait dengan Thunderbolt dan juga Sentry. So langsung kita reaction dulu, langsung kita ke layar. Let's go. We have no Avengers Tower. reliable heroes, and yet we still need protection. Witness the invincible, Saksikan Stronger yang than all of terkalahkan, the Avengers rolled into one. yang lebih kuat dari soon to semua be gabungan known as Avengers. Earth's mightiest hero. Why would a god take Superman. orders from anyone at all? Gila. Maybe I need to show you what I'm capable of. Sentry's gone off the The rails. Void. It's dangerous. Avengers, you're gone. No one is coming to save the day. We could be the people that are coming. Wait, us? Yeah, you. Why, you got someplace to be? I love that guy. Bucky, you have the wrong people. We have all done bad things. You Oh, can live enggak with it ya, forever. Or you can do Nggak something ada about orang it. yang beneran baik ngomong dia baik. Being the hero, saving people in the streets. There is no higher calling. You guys done with therapy? Let's do this. You may not see what I see, but this has the makings of a team that can raise to glory. There's no use fighting. Gila, Sentry-nya. You're The not Void. Earth's mightiest heroes. No. We are the Thunderbolts! Akhirnya ya, dari trailer terbaru ini yang pengen gue bahas adalah akhirnya kita tahu bahwa Sentry di sini nggak di nerf. Di sini yang gue suka, gue skeptis banget sama Marvel karena kebanyakan superhero yang di komik itu udah powernya nauzubillah gitu, yang udah luar biasa banget kuatnya. Tiba-tiba pas ketika di live action kok jadi di nerf, jadi lemah banget. Tapi di Sentry mereka nggak bikin semua itu jadi lemah, dan Sentry di sini bener-bener, apalagi ini kan bukan Sentry ya, diambil alih oleh sosok jahat di dalam dirinya itu namanya The Void. Gue nggak tahu gimana nanti caranya Marvel menghubungkan antara The Void yang ada di TVA sama The Void versi Sentry ini. Apakah kekuatannya sama-sama ada di dalam The Void tersebut, karena memang sama-sama kayak kehampaan kayak gitu kan. Apakah ada hubungannya? Nanti kan diimprovisasi. Kalau di komik sih nggak terlalu banyak hubungan ya sama The Void. Tapi apakah ini sengaja dibikin namanya sama untuk dihubungkan nantinya di akhir dari Secret Wars, karena memang kan kebanyakan cast dari Thunderbolt itu kan join di Avengers Doomsday. Kemungkinan besar juga mereka akan join juga di Secret Wars. Nggak ada korelasi yang terlalu menghubungkan antara Bucky Barnes dengan Dr. Doom tuh apa korelasinya. Kecuali memang Dr. Doom tiba-tiba datang ke bumi, oh aku akan menghancurkan bumimu. Nggak mungkin dong si Dark Avengers ataupun Thunderbolt ini nggak lihat. Tapi nggak segitunya kayaknya jalan ceritanya. Jelas dari sosok The Void ini, akhir cerita dari Thunderbolt ini kemungkinan besar akan menjurus ke cerita dari Doomsday sampai ke Secret Wars, yang membuat mereka harus bertemu dengan Dr. Doom juga. Apakah memang The Void ini membawa banyak karakter dari Thunderbolt untuk masuk ke The Void yang di TVA sih? Kita lihat aja nanti, tapi ini menarik banget untuk disaksikan. Yang jelas gue seneng banget bahwa ada kata-kata yang bilang bahwa ini Sentry ini adalah bahan percobaan dari Val, di mana dia menciptakan sosok yang tadinya misinya Val adalah karena Avengers ini bubar,
dia pengen membentuk dan juga menciptakan suatu super soldiers yang bisa membackup semua Avengers. Terciptalah si Sentry di mana kekuatannya ini melingkupi semua anggota Avengers, bahkan bisa dibilang di sini tadi lebih kuat dari semua kekuatan Avengers kalau dikumpulkan, termasuk ada Thor, termasuk Captain Marvel, itu lebih kuat dari itu. Bayang no, sekuat apa gitu Sentry. Gila, gue merinding sih. Gue merinding kalau memang benar-benar mereka nggak menerf kekuatan dari The Void ini. Gimana caranya si Sentry atau The Void bisa kalah? Selain bacot no jutsu, selain ceramah no jutsu, tentunya gue pengen banget sebenarnya, karena memang Dark Avengers atau Thunderbolt ini dilatari oleh orang-orang yang bukan superhero. Gue pengen mereka pakai cara yang licik, karena memang kalau di DC kan terbentuknya Suicide Squad itu karena memang Amanda Waller menginginkan sosok yang bisa main hakim sendiri, yang terserah mereka mau membantai, mau bebuta, terserah main cara licik, terserah, yang penting tujuannya itu dapat. Nah, gue merasa bahwa Marvel juga pengen menciptakan vibe dan juga elemen-elemen Suicide Squad tersebut di Marvel, di mana Bucky Barnes dan juga tim Yelena Belova, Red Guardian, US Agent dan sebagainya ini punya cara mereka sendiri yang nggak bisa dilakukan sama Avengers, yaitu dengan cara brutal, main curang, dan The Void bisa aja kalah dengan cara curangnya si tim dari Thunderbolt ini. Gue sih penasaran banget untuk ngelihat gimana mereka bisa mengalahkan Sentry nih. Yang jelas Sentry nggak akan meninggal di ending ini karena memang pemerannya juga udah masuk ke jajaran cast dari Doomsday. Yang jelas dengan kekuatan Sentry ini pasti ada hubungannya sama Dr. Doom. Apakah korelasinya Dr. Doom bisa mengambil kekuatan dari Sentry nantinya, ini masih buyar banget teori kita, karena memang menyatukan puzzle-puzzle yang terpisah ini masih sangat sulit antara Doomsday, Dr. Doom, Fantastic Four, tiba-tiba sekarang di reveal lah si Sentry dengan kekuatan yang nggak di-nerf sama sekali, plus juga di reveal juga Sue Storm dan juga Fantastic Four, yang juga kekuatan Sue Storm dan juga Sentry itu adalah dua karakter yang punya kekuatan yang sangat-sangat kuat yang ada di Marvel Universe, sekarang muncul secara berbarengan di layar lebar dari Marvel. Wow, ini sih parah sih kalau memang benar-benar terjadi ya. Tapi sekarang gue pengen ngajak kalian untuk melihat making of dari Thunderbolt, dimana ini kayak BTS behind the scene dari pembuatan film Thunderbolt yang kebanyakan di luar ruangan. So langsung aja kita lihat klipnya dulu, let's go. We've been getting to do a lot of our stunts. Sebastian And there's that Stan. countdown of 3, 2, Tuh, 1, tuh go. beneran tuh. And Mereka then, kebanyakan di all luar hell loh. breaks loose. Tuh beneran di jembatan dong. Ih, ini yang gue suka. Practical effect mereka nggak kebanyakan pakai CGI dalam ruangan. Tuh, gedung terbesar kedua di dunia. Any stunt in any movie, this is amazing. Dia aja bilang tuh, dari semua film yang dia mainkan ini yang paling amazing. Strange how zen I feel. 3, 2, 1, go! Dia terjun beneran ya? Beneran kah? Oh beneran dong, pakai terjun payung. Gila. Gue nggak pernah hype ini sih sama film yang awalnya gue remehkan ya. Setelah melihat behind the scene making of dari Thunderbolt ini, gue nggak peduli nanti ceritanya sejelek apa, tapi gue suka usaha dari Marvel. Mereka udah mulai bangkit, nggak yang mengandalkan CGI full layar biru lagi di belakang, tapi mereka bener-bener kayak bikin ceritanya senyata mungkin. Gue suka banget sama misi dari sutradara juga. Jadi orang bilang, waduh Marvel ini taman bermain, bacot. Bacot, lihat nih udah mulai kan. Jadi gue kayak agak kesel gitu. Jadi akhirnya sekarang Marvel udah mulai meningkatkan kualitas mereka. Plus juga nanti di film The Fantastic Four juga kebanyakan juga mereka mengambil setting-setting di luar ruangan dan juga kayak set yang gede banget kayak gitu. Apalagi set syuting dari Avengers Doomsday, kalau kalian follow Instagram @dailyscreen, kita udah share
Di sana mereka udah bener-bener bangun perkampungan yang gede untuk lokasi syuting dari Doomsday. Dan ini cukup masuk akal, Marvel nggak banyak menelurkan film-film recehan di tahun 2025 ini. Mereka fokus film mereka aja yang makan budget besar, dan terbukti juga nanti bisa aja pendapatan juga besar itu. Jadi gue berharap banget sih orang-orang yang nonton ini, orang-orang yang nggak ngikutin Marvel pun cukup tertarik untuk nonton Thunderbolt karena ini cukup beda gitu ya. Mulai dari pemerannya, mulai dari ceritanya, badass parah. Apalagi yang menjadi MVP di sini tentu saja Bucky Barnes sebagai pemimpin dari Thunderbolt. Ini udah levelnya udah luar biasa gitu. Oh ya, buat teman-teman yang penasaran dengan Sentry ini dipanggil Bob ya di versi live action ini. Sebenarnya nama aslinya itu adalah Robert Reynolds. Dia ini adalah karakter Marvel Comics yang memulai debutnya sebagai superhero retroaktif dan juga amnesia yang dikenal dengan nama Sentry, di mana Sentry ini akan menjadi salah satu karakter baru yang paling kuat di MCU. Jadi tentu saja Sentry ini ke depan punya masa depan yang cukup cerah di cerita dari Doomsday dan juga Secret Wars. Bayangkan nanti Dr. Doom akan melawan Sentry, atau bahkan si The Void ini justru berbalik membela si Dr. Doom. Tentu akan menjadi lawan yang benar-benar luar biasa nantinya ke depan, dan kita penasaran banget perlawanan antara Sentry melawan Captain Marvel. Kalau memang nanti dipertemukan, itu sih bakal keren parah gitu. Untuk pemeran dari Sentry ini adalah Lewis Pullman. Sebenarnya rencana awal dari Marvel bukan dia yang dipakai sebagai Sentry, justru Sentry sebelumnya nanti bakal jadi wajah Asia, karena memang Stephen Yeun yang akan memerankan Sentry sebelumnya mereka udah tanda tangan kontrak, udah fitting baju kostum dari Sentry, tapi akhirnya karena memang padatnya jadwal dari Stephen Yeun ini yang dimana-mana dapat job dari syuting karena dia menang Oscar kan, dan akhirnya dia harus terpaksa mengcancel perannya sebagai Sentry di MCU. Akhirnya dapatlah mangga gratis akhirnya Lewis Pullman yang memerankan si Sentry ini. Tapi ini terbayar itu. Sebenarnya dibandingkan apple to apple antara Stephen Yeun dan juga Lewis Pullman, sama-sama bagus keduanya. Tapi memang kalau memang jadi rencana awalnya Stephen Yeun yang memerankan Sentry, tentu ini mewakili wajah Asia sehingga makin menarik nih si Thunderbolt ini. Tapi ya lagi-lagi karena rencana itu gagal, Lewis Pullman pun menurut gue nggak ada masalah. Justru Lewis Pullman dengan wajah Amerikanya ini justru benar-benar mewakili superhero dari Amerika ya. Ini makin menarik gitu ya. Dan yang terakhir dari tadi kan kita reaction, kita melihat Sentry itu nggak ada memperlihatkan kostumnya kan. Jadi buat teman-teman yang nggak kenal dengan Sentry, sebenarnya kostumnya ini warna kuning guys. Tapi di sini ini bukan Sentry, tapi dia ini diambil alih oleh sisi yang berbeda dalam dirinya, namanya The Void. Dengan kekuatannya itu kalau kalian bisa lihat sendiri, dengan kekuatan bayangannya dia bisa menyedot kekuatan benda padat termasuk juga tubuh manusia dimasukkan ke dalam bayangan. Itu sih keren parah gitu. Tapi buat teman-teman yang penasaran dengan kostumnya, ini kebetulan kostum dari Sentry ini bocor dari mainan Marvel Legends, langsung beralih ke layar. Ini dia. Nah, ini kostumnya sesuai dengan komiknya ya. Komik di tahun 2006-an tuh kan kostumnya kayak gini. Tuh akurat banget sih kayak gini, dan kurang lebih nanti di filmnya kostum Sentry pun kayak gini. Diperjelas lagi dengan ikat pinggangnya ini juga sempat kita lihat di trailernya kan. Itu udah pas banget, dan ini juga akurat banget, dan ini salah satu bocoran dari Sentry di Thunderbolt. Tapi kalau si Sentry pakai kostum kuning kayak gini, berwarna kayak gini, artinya dia ini adalah si Bob yang belum diambil alih oleh The Void. Artinya dia baik ya, sesuai dengan misi untuk melindungi manusia di New York. Tapi kalau tiba-tiba dia diambil alih oleh The Void, warnanya akan tiba-tiba berubah jadi hitam ya. Mirip-mirip kalau kasusnya di DC kayak Bad Superman lah, Evil Superman. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita akan melihat gimana nanti tampilan kostum hitam dari Sentry. Nah, kita akan geser lagi kayak gini tampilan dari Sentry. Dari sepatunya kan mirip banget kayak sepatu boot yang turun ke tangga itu kan. Ya itu gila, itu keren parah sih. Plus juga dari komentar ini kita juga sempat melihat ada fan art yang akhirnya memperjelas kostum dari Sentry. Kurang lebih kayak gini guys, kostum Sentry nantinya ya 11-12 kayak gini, cuman wajahnya aja nggak kayak gini ya. Untuk rambut udah tepat, dan ini keren banget sih. Jadi kita penasaran sama Sentry ya. Bisa dibilang Sentry ini adalah jawaban untuk Superman yang ada di MCU. Bukan yang versi Eternal, tapi Sentry lah yang bisa jadi menjadi representasi Superman dari DC. Ini dia. Jadi kita akan lihat apakah dia nanti sepenuhnya jadi jahat. Ya we'll see, kita lihat nanti ke depan. So kayaknya hanya itu saja update kita terkait dengan Thunderbolt hari ini. Buat teman-teman yang antusias dengan Thunderbolt ini, ayo kita nonton di tanggal 31 April 2025. Setelah filmnya dirilis tentu kita akan review. Pastikan kalian buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Buat kalian nonton video ini sampai detik ini, thank you, gua acungin jempol, thank you.